Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita JavaScript tutorial ya. Nah, saya sudah sediakan folder untuk latihan kita kali ini terkait dengan form ya. Ada file CSS-nya. Jadi kita tidak akan mulai dari nol banget. Nah, buat teman-teman yang mau membutuhkan filenya silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ya. Kita akan buka menggunakan Neovim. Nah, di sini saya sudah memiliki file CSS. Kita akan buat file index.html-nya. Oke, kita akan tekan A lagi, kita akan buat folder JS dan file script.js. Oke, kita memiliki 3 buah file ya, file index, kemudian file CSS dan file JavaScript. Kita akan buat dulu untuk file index.html-nya. Kita akan definisikan basic tag HTML-nya. Oke, CSS-nya kita akan biarkan karena kita menggunakannya. Kita akan turunkan ke bawah. Nah, di sini kita akan coba buatkan ya. Kita akan buat form. Oke, seperti ini formnya. Nah, form ini kita akan tambahkan di sini actionnya kita kasih misalkan sign up ya .html misalkan seperti ini. Kemudian metodenya kita akan gunakan metode post. Kemudian kita tambahkan di sini ID-nya. Kita gunakan sign up. Nah, kita buat ID-nya juga sign up. Oke, dalamnya kita akan buat sebuah heading 1. Kita buat heading 1 namanya sign up. Oke. Kemudian kita akan buatkan juga di sini sebuah tag div. Nah, kelasnya fill. Kita gunakan kelas field seperti ini ya. Div kelasnya field. Di sini kita memiliki sebuah label. Kita akan gunakan for-nya di sini name ya. Kita akan gunakan untuk form login. Kita gunakan di sini username aja ya. Username. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah input teks tipenya name, value-nya name. Nah, kita gunakan placeholder. Placeholdernya masukkan nama, misalkan seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, ini turun sedikit. Oke, kita tambahkan di sini untuk errornya nanti small ya. Nah, kita akan gunakan small untuk menampung errornya nanti ini. Kita akan save semuanya ini kosongkan. Nah, di bawahnya kita akan buat juga untuk password ya. Kalau nggak email ya. Kita akan buat tag div lagi. Kita fill seperti ini. Kemudian kita buat label untuk email seperti ini. Kemudian kita akan buat di sini sebuah input tipe email. Kita akan buat tipenya email. Kemudian untuk NIM-nya kita kasih di sini email. Kemudian value-nya kita kosongkan ya. Nah, kita akan tambahkan di sini placeholder. Nah, masukkan email misalkan seperti ini ya. Kita save. Kita tambahkan juga di sini sebuah small untuk menampung ya. Nah, kemudian di bawahnya div. Nah, di bawahnya div kita akan buat sebuah button untuk submit ya. Button. Nah, tipenya kita akan pilih tipe submit. Ini kita akan isi dengan submit. Oke ya, kita akan save. Oke, kita akan buka juga untuk JavaScript-nya. Ini ya, sidebar-nya kita tutup. Nah, live servernya ini akan sambil kita jalankan Ctrl L.
Oke, ini sudah jalan ya. Karena CSS sudah ada, ini jadi sudah rapih ya. Ininya tuh, ini sign up, kemudian ini username, dan ini email. Ini sudah ada. Karena kalau misalkan kita lihat di sini saya sudah siapkan CSS-nya. Ya teman-teman nanti bisa ambil dari kolom deskripsi ya, karena ini cukup panjang. Kalau kita ketikkan juga ini akan memakan waktu ya. Nanti teman-teman bisa ambil aja. Nanti tinggal silahkan dipelajari untuk skripnya ya. Oke, kita akan close dulu. Kita akan masuk ke JavaScript-nya. Nah, di JavaScript-nya kita akan coba definisikan untuk membuat validasi. Kita akan buat sebuah function. Nah, kita akan buat di sini show message. Nah, show message ini kita akan buat 3 parameter. Yang pertama ada input, kemudian ada message-nya, kemudian ada type-nya ya. Ada tipenya. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstanta untuk nanti untuk kita gunakan ya, pesan errornya akan kita simpan di mana nih. Nah, konstantanya ini akan kita gunakan input. Dari input itu ya. Kemudian kita akan gunakan parent node. Parent node. Nah, kita akan gunakan query selector. Query selector kita akan ambil. Selektornya yang akan kita ambil bukan ini saja. Kita akan ambil small. Tadi kan kita memiliki small ya. Tadi kita memiliki small di bawah dari input kita. Nah, baru kita akan buat message inner tag-nya. Kita akan ambil message-nya. Nah, kemudian kita akan masukkan input dot class name. Nah, class name-nya kita akan ambil dari tipe. Nah, tapi kita akan tambahkan validasi ya di sini kasih tanda tanya. Nah, kita akan cek dia sukses atau error seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan returnkan untuk tipenya. Nah, seperti ini untuk show-nya ya. Oke, kita akan buat lagi function untuk show error. Function show error. Nah, show error kita tambahkan 2 parameter. Di sini ada input sama message ya. Input message kalau misalkan sudah, kita akan balikan ke atas ya. Function yang atas kita panggil, akan kirimkan input message dan false untuk supaya dia masuk ke error ya. Nah, kemudian kita akan buat lagi sebuah function untuk validasi. Function hash value. Ini untuk mengecek value-nya ya. Hash value kita ambil dari input, kemudian message untuk parameternya. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah pengecekan jika input dot value dot trim sama dengan kosong, maka kita akan returnkan show error ya, input message. Nah, kalau misalkan tidak, kita akan returnkan true, artinya ini udah valid ya. Ini salah returnnya nih. Kita akan returnkan true. Nah, kemudian kita akan buat sebuah function validasi email. Function validate email. Kita akan validasi emailnya. Nah, email ini kita akan mengambil dari input. Nah, kemudian require message. Kemudian invalid message. Nah, ini akan kita jadikan parameter ya 3. Nah, kemudian di sini akan kita cek
Ini akan kita cek value is empty. Nah, kita akan cek value-nya empty. Nah, kalau ini kita tinggal menggunakan if ya, jika not has value. Nah, di atas ada has value ya. Ini salah has value. Nah, has value-nya kita gunakan input, kemudian require message. Nah, kita menggunakan require message. Nah, di sini kita akan buka kurung awalnya. Kita akan returnkan false. Nah, di sini kita akan lakukan validasi email format ya. Validate email format. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstanta email. Nah, kita akan ambil regexnya ya dari suggestion ini. Kemudian kita akan buat konstanta untuk email. Email ini akan kita ngambil dari input dot value. Ini bukan dot ya, kita sama dengan input dot value dot trim. Kita akan hilangkan spasinya ya. Nah, kita akan cek di sini jika tidak email regex email. Nah, kita akan ambil email regexnya, ada input invalid ya, show error, input invalid message, kemudian kita akan returnkan true. Ini kita akan tutup sidebarnya biar agak lebar. Nah, kita akan returnkan true. Nah, kita akan buat lagi di luar untuk sebuah konstanta untuk form. Kita akan ambil dari dokumen query selectornya tadi sign up ya. Sign up. Kita lihat ya, sign up bukan. Sign up kecil semua. Nah, berarti ini sign up. Nah, ya seperti ini saja. Oke, kemudian kita akan buat juga konstanta untuk name require. Nah, name require kita akan isi dengan sebuah pesan, mohon masukkan nama. Ini pesan yang nanti muncul ya. Nah, email require-nya kita akan buat mohon masukkan email. Nah, kemudian email invalid kita akan buat konstanta email invalid, email tidak valid. Oke, kemudian kita akan buat untuk form dot, kita akan gunakan event listener-nya ya. Nah, kita akan gunakan event listener, ini kita ganti dengan event. Nah, eventnya ini kita akan hilangkan defaultnya ya, jadi action yang biasanya kalau misalkan submit kan ada defaultnya tuh, kita akan hilangkan. Ini name valid kita akan ambil dari hash value. Kita akan ambil dari hash value, kita akan ambil dari form elemen. Nah, kita akan gunakan array di sini name. Nah, kemudian kita akan ambil yang ini ya, require. Oke, kemudian kita akan buat valid email. Nah, email valid email, validate email. Kita akan validasi emailnya. Ini dari form dari sini ya, email require, kemudian email invalid. Nah, kemudian ini akan kita cek ya. Jika
kedua-duanya ini email sama inian valid, maka disinilah action selanjutnya. Di sini tempat action selanjutnya, mau kita submit atau mau kita apakan, kita tambahkan alat saja ya untuk keterangan doang. Ini form berhasil di submit, kita akan save. Oke ya, ini sudah. Kita akan coba, kita klik. Oh, ini berhasil. Ini validasinya enggak ini ya, tidak. Kita inspect dulu konsol. Oh, form is not definite, ini tidak terdefinisi ya. Kita bisa klik. Nah, ini form, ini kita bisa lihat lagi di sini ya. Nah, from ini salah ya, form ini harusnya form. Kita akan save. Di sini kita lihat konsolnya nggak ada ya. Coba kita klik. Nah, sekarang baru ya, karena tadi ada salah. Ini mohon masukkan nama. Kita coba refresh lagi. Kita coba di sini masukkan nama, misalkan random aja. Kita submit. Nah, yang muncul pesannya ini masukkan email. Coba kita refresh lagi. Coba ini kita masukkan email yang tidak valid ya. Kita submit. Nah, di sini ada muncul. Nah, ini email tidak validnya tidak ini ya, invalid message. Regetnya ini kurang ini ya. Ini saya coba cantumkan. Nanti teman-teman bisa ambil ini untuk datanya ya, karena ini. Nah, kita coba buat yang lebih lengkap ini regetnya. Ya, teman-teman bisa mengambilnya. Kita akan coba jalankan lagi. Kita akan submit. Kita refresh dulu. Kita load. Kita submit. Masukkan email. Kalau bukan email, nah ini error ya. Masukkan email. Yang tadi saya agak kurang ini untuk reggetnya ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di kolom deskripsi ya, karena ini kalau misalkan kita ketik satu-satu ini aduh. Dan saya juga nggak hafal juga ini untuk regetnya. Oke ya, ini masukkan email, muncul ini juga. Kita submit. Nah, di sini muncul masukkan email. Kalau misalkan di sini emailnya valid, misalkan seperti ini, kita submit, maka form berhasil disubmit. Nah, ini kalau misalkan kita submit, tuh ya, dia berhasil, tidak muncul error. Oke, untuk form di JavaScript seperti itu ya. Jadi kita sudah mencoba untuk membuat validasi form ketika ada action submit ya. Di sini kita menggunakan event submit ya. Kita menggunakan event itu untuk melakukan validasi. Ini beberapa validasi yang sudah kita lakukan untuk input, kemudian untuk email. Dan teman-teman silahkan tambahkan validasi misalkan untuk password. Panjang passwordnya minimal misalkan 8 karakter, itu bisa juga menggunakan cara seperti ini. Nah, dan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.